Selamat pagi Pak Bisma. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sika Pak dari Dinas Swadaya Konsultan. Ya, sudah. Saya salah satu karyawan terbaru nih Pak di Dinas Swadaya Konsultan. Nah, saya mau nanya sih Pak, selama ini kan kita ngomong pemberdayaan masyarakat ya. Itu seperti apa sih pemberdayaan masyarakat di Dinas Swadaya sendiri? Dinas Swadaya adalah pemberdayaan masyarakat melalui masyarakat desa petani yang miskin. Nah, ini supaya tidak tergantung pada lembaga-lembaga pemberdaya, tetapi justru mempunyai kemampuan sendiri. Masyarakat tani itu kita dorong untuk membentuk organisasinya sendiri yang disebut mula-mula kelompok usaha bersama, kemudian berubah nama sejak tahun 70-an itu menjadi kelompok swadaya masyarakat. Itu. Nah, kelompok swadaya masyarakat ini didukung oleh pembentukannya dan pengembangannya oleh lembaga-lembaga filantropik internasional gitu, dari Jerman, dari Belanda, sehingga berkembang menjadi kami punya 23 kantor cabang. Nah, di kantor-kantor cabang itu ada kelompok-kelompok yang didampingi oleh para pendamping, dan pendamping itu kemudian juga mengembangkan supaya masyarakat itu dengan kelompok-kelompoknya mandiri, hidup mandiri dan berkembang, maju, sejahtera. Iya Pak ya. Nah, kemudian nih, tadi kan Bapak kan cerita ada tentang kolaborasi ya dengan filantropi-filantropi yang ada di dunia ini. Ya. Nah, pasti waktu saat kita kolaborasi pasti kan ada kendala juga ya Pak, ada hambatan. Ya. Saat itu hambatannya apa Pak? Ya, pertama-tama kolaborasi dengan BKKBN. Nah, itu dengan BKKBN itu sebenarnya latar belakangnya itu para peserta KB keluarga berencana di Indonesia pada mengeluh. Kami ini sudah keluarga kecil, boro-boro bahagia, sejahtera juga tidak, gitu. Tetap miskin. Iya. Itu problem jadi. Lalu itu membuat BKKBN gelisah, membuat presiden juga gelisah. Kemudian mereka mengundang konsultan dari FAO, saya masih ingat namanya, Feli Villarreal. Itu orang Filipina yang bekerja di FAO, ditugaskan untuk mendampingi BKKBN. Si Feli ini mengatakan, ini harus ada semacam lembaga yang mendampingi BKKBN. Dia datang ke Ford Foundation, tanya siapa lembaga itu di Indonesia. Kamu ketemu Pak Bas. Setelah saya mempelajari dari permintaan Ibu Feli Villarreal, mempelajari sistem pekerjaannya BKKBN, saya melihat ini kelompok aseptor itu bukan kelompok itu. Berapa? Itu kerumunan. Orang berkerumun, ada orang yang pidato, motivasi BKB, bubar, tidak ada. Setelah itu bubar lagi. Bukan kelompok. Itu pimpinan BKKBN mendengar saya ngomong itu marahnya luar biasa. Saya dipanggil. Apa? Yang kamu maksud apa? Nah, saya kemudian tahu beliau adalah profesor sosiologi. Saya mengatakan, kan ada bedanya Pak antara kerumunan dan kelompok. Kalau kerumunan itu, ya orang berkerumun, lalu ada sesuatu ceramah atau apa, setelah itu bubar. Tapi kalau kelompok tidak. Kelompok itu ada anggotanya, ada tujuannya, ada mekanisme kerjanya, ada administrasinya, dan sebagainya. Baru sadar beliau. Nah, untuk membuat begitu bagaimana? Ya kita bentuk kelompok-kelompok aseptor menjadi kelompok yang kemudian disebut sebagai UPPKS, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Oh, itu kelompok, waduh senang sekali. Kami melatih pendamping-pendamping KB menjadi pendamping kelompok swadaya masyarakat di seluruh Indonesia. Dan itu menyebabkan 650.000 kelompok terbentuk di BKKB. Terus kita ke BSK nih Pak. Kenapa sih dulu Pak Bisma bersama dengan
teman-temannya itu kenapa sih harus bentuk Bina Swadaya Konsultan ini Pak? Ya, jadi waktu itu suasananya itu ketika kami mengembangkan kelompok kerjasama dengan mitra-mitra pemerintah, tadi saya sebut BKKBN, kemudian juga dengan perhutanan sosial, itu bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, membentuk kelompok-kelompok tani hutan. Tapi kemudian Golkar itu kalah dalam pemilu di mana di Jakarta karena isu kemiskinan. Padahal pemerintah sebelumnya tidak mengakui ada kemiskinan. Karena isu kemiskinan, Golkar kalah. Maka dibentuklah satu program kerja untuk kemiskinan. Nah, itu Profesor Mugiarto diangkat untuk menjadi asisten menteri Bappenas yang menangani masalah kemiskinan. Pak Mubi mengajak saya untuk membangun konsep dan sebagainya. Dan konsep yang saya susun itu 5 kali dibicarakan di dalam rapat kabinet dan semuanya setuju. Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas itu membentuk 120.000 kelompok masyarakat IDT. Nah, itu ketegangannya juga berkembang. Nah, tetapi setelah ada pengembangan yang terkait dengan demokrasi, desentralisasi, pemerintah Orde Baru jatuh, ya, itu meninggalkan pemikiran bahwa PT-PT itu sebaiknya mempunyai tanggung jawab sosial. Maka dibentuklah di dalam undang-undang tentang PT Corporate Social Responsibility, CSR. Jadi itu terbentuk. Sementara itu kerjasama seperti saya sebutkan dengan BKKBN, dengan perhutanan, dengan Kementerian Dalam Negeri itu, dengan pertanian dan sebagainya itu sudah lewat karena desentralisasi. Jadi opportunity-nya adalah muncul kemungkinan pembiayaan melalui corporate social responsibility. Itu satu. Yang kedua, di dalam Bina Swadaya itu yang berkembang menjadi yang disebut social entrepreneur. Bina Swadaya adalah lembaga yang mengembangkan social development dan sustainable development dengan solusi entrepreneurship. Jadi unit kerja kami yang dulu hanya di bawah yayasan gitu aja, sekarang jadikan PT-PT. Maka BSK kita jadikan PT juga. Supaya dengan demikian bisa memanfaatkan secara optimal perkembangan di luar itu ya. Karena filantropi internasional sudah tidak lagi melihat Indonesia, lebih banyak ke Afrika, ke negara-negara lain gitu. Nah, di Indonesia ini, sekarang ini kita munculkan Bina Swadaya Konsultan, dengan demikian langsung juga secara dinamis bisa mewakili Bina Swadaya di bidang yang menjadi inti kegiatan Bina Swadaya, memberdayakan masyarakat. Nah, pada saat itu Pak, pertama kali BSK didirikan, itu sekitar berapa orang sih Pak personilnya? Waktu itu 20 orang, 20 orang. yang menjadi karyawan tetap di Bina Swadaya. Tapi juga untuk melatih dan menjadi pendamping secara kontrak begitu di daerah-daerah lain, karena kan proyek-proyek di daerah itu kan tidak selalu jangkanya lama, jangan beda-beda gitu. Itu 30 orang, jadi 20 tetap dan 30 orang kontrak. Nah, kemudian nih Pak, tadi kan Bapak cerita kita itu punya fasilitator ya, punya yang mendampingi kelompok-kelompok ini. Ya. Ada nggak sih Pak yang wajib yang dimiliki oleh seorang fasilitator itu apa sih Pak dalam mendampingi masyarakat? Ya. Jadi kami menyebut mereka itu sebagai pendamping dari kelompok-kelompok. Jadi pendamping itu sahabat. Nah, pendamping ini bertugas untuk 3 hal. Pertama, motivasi. Jadi sebagai motivator. Motivator itu tugasnya apa? Tugasnya itu menyadarkan bahwa orang miskin itu
bukan the have not, bukan tidak punya apa-apa, tetapi punya sesuatu kecil. Tapi kalau digabung bersama-sama dalam kelompok dan sebagainya, sedikit-sedikit menjadi bukit. Motivasi bersama-sama untuk silih asih, silih asah, dan silih asuh. Belajar bersama-sama. Itu pertama, motivasi. Yang kedua, sebagai fasilitator. Yang memfasilitasi bagaimana keorganisasian. Sebenarnya orang kan biasanya sendiri-sendiri begitu. Sekarang kita bersama-sama. Bersama-sama bukan hanya sekedar ngobrol aja, tetapi harus ada aturannya. Harus ada bagaimana rapat diatur, setiap kali apa. Harus ada bagaimana keuangannya, menabung, hubungannya apa dengan ekonomi rumah tangga. Ini semuanya adalah fasilitasi yang diberikan oleh pendamping. Nah, yang ketiga, fungsi sebagai komunikator. Pendamping itu menjadi penghubung dengan lembaga-lembaga setempat, dengan lebih tinggi, gitu ya, dengan lurah, dengan camat, dengan bupati, dengan lembaga keuangan, dan sebagainya. Dengan demikian, kelompok-kelompok ini menjadi entitas yang mampu solid berkembang dan juga disenangi, dicintai oleh para anggota. Itu tugas daripada pendamping. Berat juga ya Pak ya, pendamping itu ya, oleh karena itu pendamping harus dilatih secara khusus. Secara khusus ya. Jadi ya memang pendamping itu bukan hanya fasilitator aja, tapi dia menjadi komunikator, bisa menjadi motivatornya juga untuk masyarakat. Betul. Gitu ya Pak. Nah, ini Pak, dalam proses pendampingan pasti kan ada konflik ya, entah itu dengan yang kita dampingi ataupun dengan mitra-mitra kerja. Sejauh ini BSK ada konflik apa sih Pak? Garis besarnya hampir tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Karena BSK itu mendesain ini juga dalam pengertian memahami kemungkinan konflik itu. Jadi itu sudah dipahami semuanya. Tapi bukan tidak terjadi apa-apa. Saya mendapat laporan bahwa di Papua itu terjadi suatu konflik sedemikian rupa sampai si pendamping itu ditahan, disembunyikan oleh suku di Papua sana. Karena ternyata over expectation. Jadi harapan dari masyarakat itu terhadap kehadiran Binaswada itu berlebih-lebihan gitu. Harapan yang berlebih-lebihan kan belum tentu mampu dipenuhi. Nah, inilah yang menjadi sehingga membutuhkan partisipasi dari stakeholder setempat untuk mengambil kembali tenaga yang disembunyikan. Itu pengalamannya dari BSK ya Pak ya. Jadi sebelum melakukan kegiatan berarti perlu dijadikan untuk membuat stakeholder mapping-nya dulu gitu ya Pak ya. Teman-teman BSK kan sekarang banyak yang milenial nih Pak. Ada nggak sih pesan dan tips dan trik dari Pak Bambang, Pak Bisma untuk kita teman-teman milenial di BSK? Itu saya sering mengatakan kepada teman-teman yang sudah dalam posisi mengelola kegiatan-kegiatan begitu, dengan melakukan apa yang disebut managing is coaching. Coacher itu non-playing captain. Jadi dia adalah seorang kapten yang terlibatnya itu tertentu, tapi kebanyakan kan melibatkan anak buah. Maka anak buah itu harus mendapat 3 langkah. Pertama-tama motivation. Motivasi itu penting sekali. Jadi motivasi terhadap apa yang kita kerjakan ini bukan sembarang sekedar berbisnis atau sekedar melakukan kegiatan kesibukan ini kesibukan itu, tetapi ada maknanya. Yaitu kita ingin memberdayakan orang supaya bisa mandiri, bisa berkembang, orang miskin menjadi tidak miskin dan sebagainya. Itu motivasi yang besar. Nah, kalau motivasi ini sudah masuk di dalam katakanlah hati nurani para peserta lembaga, dalam hal ini BSK, itu kemudian di-empower, ditingkatkan keberdayaannya. Apanya? Tentang pengetahuannya, tentang kecakapannya, tentang hubungan-hubungannya, dan sebagainya. Sehingga mereka menjadi manusia yang berkembang secara mandiri, tetapi di dalam kebersamaan di PT Binaswadaya Konsultan itu.
Itu yang kedua. Jadi motivation, empowerment, kemudian delegation. Diberi kewenangan, diberi kebebasan mengambil putusan dan mengajak teman-teman yang lain, karena pekerjaan ini tidak mungkin dikerjakan satu lembaga, dua lembaga. Ini harus merupakan gerakan besar. Nah, itulah saya rasa para milenial harus diajak, dan mereka juga harus menyadari bahwa tugasnya begitu penting untuk orang lain. Melayani orang lain adalah panggilan luhur.